Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang tentunya kalian mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur sinetron buku harian seorang istri yang tadi malam, yang dimana disitu terlihat Dewa yang sedang membawa Junior, dimana Dewa sedang meneduh karena cuaca lagi hujan. Dewa pun beristirahat karena Dewa pun membawa Junior, dimana istirahat Dewa kebetulan disitu ada kafe. Disitulah Dewa istirahatnya sambil menunggu redanya hujan. Di sisi lain Dewa yang sedang beristirahat meneduh di kafe itu, disitu pun ada dua orang laki-laki bersama perempuan yang sedang berpacaran. Lalu Dewa pun bertanya lagi, ngapain kamu? Saya lagi berteduh juga, kata dua orang sepasang itu. Lama kemudian Dewa pun meminta tolong terhadap sepasang kekasih itu, yang dimana Dewa sedang menggendong Junior. Dewa pun meminta tolong untuk melepaskan Junior dari gendongan Dewa. Di sisi lain Dewa pun di situ ketika berteduh di kafe, Dewa pun melihat sesosok si Alia, yang dimana di situ Dewa pun merasa gak aman dalam hatinya jikalau Alia ada di situ, apalagi Dewa sedang membawa Junior. Dewa pun berpikir gimana caranya supaya si Alia tidak mengetahui tentang Junior yang telah dibawa oleh dirinya. Singkat cerita, Dewa pun meminta tolong lagi terhadap sepasang kekasih itu untuk membawa Junior, alias Dewa pun menitipnya terhadap mereka. Meskipun Dewa pun siap untuk membayar berapapun, akhirnya mereka pun sepasang kekasih bersiap juga untuk membantu Dewa untuk menjaga Junior sampai selamat, bahkan dirinya pun tidak akan pergi kemana-mana. Akhirnya Junior pun dititipkan, diasuh oleh mereka. Gak lama kemudian setelah Dewa menitipkan Junior, Dewa pun pergi dari tempat itu. Katanya sih mau ke toilet. Namun si Alia yang telah melihat Dewa sendirian, karena si Alia pun curiga melihat Dewa yang begitu tergesa-gesa perginya. Akhirnya si Alia pun mengejar Dewa. Lalu si Alia pun bertanya, "Dewa, mau kemana kamu?" Lalu Dewa pun menjawab, "Ngapain kamu ngikutin saya?" kata Dewa. Si Alia pun menjawab lagi, "Enggak apa-apa, saya cuma melihat kamu aja yang sedang sendirian, bahkan kamu tergesa-gesa, makanya saya langsung menghampiri kamu. Kira-kira kamu mau kemana?" kata si Alia. Tapi si Dewa yang marahi terus si Alia, masih menendam benci terhadap si Alia, makanya Dewa pun setiap bertemu dengan si Alia pasti memarahinya. Namun di sisi lain ketika Dewa yang bersama Alia yang sedang adu mulut, tiba-tiba si Kelvin pun datang, alias Kelvin KW. Lalu si Kelvin KW pun membantah terhadap Dewa. Kata si Kelvin KW itu, jangan marah-marah kalau terhadap perempuan," kata si Kelvin KW itu. Dewa pun menjawab, "Kamu jangan ikut campur dengan urusan saya," kata Dewa. Bahkan si Kelvin KW itu pun menjawab lagi, "Bukan masalah ikut campur, tapi kalau terhadap perempuan jangan sosorongot KW mah," cek si Kelvin KW. Singkat cerita si Kelvin KW pun mengajak si Alia untuk pergi dari tempat situ. Kata si Kelvin KW, "Ya udah, mendingan pergi saja daripada meladenin orang seperti ini," kata si Kelvin KW. Ya, si Dewa pun pergi dari tempat itu. Namun Dewa yang merasa jikalau itu adalah Kelvin yang sebenarnya, tapi melihat fisiknya sih kayak orang oon atau gimana gitu. Kalau mukanya emang mirip si Kelvin, tapi dari segi pembicaraan atau lainnya jauh berbeda, kata Dewa. Tapi Dewa pun meskipun begitu tapi mempunyai firasat jikalau itu adalah si Kelvin yang sebenarnya. Di sisi lain si Alia pun yang sedang berduaan bersama si Kelvin KW itu yang mirip si Kelvin ya guys.
Si Alia pun dalam hatinya mempunyai firasat jikalau ini adalah Kelvin. Tapi dibalik semua itu si Alia pun ya sama kayak Dewa. Setelah dibanding-bandingkan dengan Kelvin yang asli yang dulu, ini jauh berbeda, cuman mirip di mukanya doang. Dedegan awakna akur, tapi tingkah lakunya yang berbeda. Ini kayak bencong, kayak orang oon, kata si Alia di dalam hatinya. Tapi ya udahlah, gak usah dipikirin, kata si Alia dalam hatinya. Gitu ya guys. Di sisi lain Tante Merlin yang masih dalam kesakitan, situ pun Tante Merlin kedatangan nenek ratu, yang dimana nenek ratu akan memberikan uang sebesar 5 miliar untuk pengobatan Tante Merlin. Karena nenek ratu kasihan terhadap Tante Merlin, yang dimana Tante Merlin sekarang masih belum bisa sembuh. Apalagi Tante Merlin yang belum bisa berjalan kaki. Akhirnya nenek ratu pun memutuskan untuk membantu dengan cara memberikan uang sebesar 5 miliar untuk kesembuhan Tante Merlin. Namun di sisi lain Fajar yang sebagai anak dari Tante Merlin, Fajar pun yang ada di situ, Fajar menolak pemberian uang dari Nenek Ratu untuk mengobati Tante Merlin, karena Fajar pun mengatakan jikalau saya pun sanggup mengadakan uang sebesar itu untuk berbakti terhadap ibu saya Tante Merlin, kata Fajar. Namun Nek Ratu yang tetap kekeh untuk menerima uang sebesar miliaran itu. Akhirnya Fajar pun mengambilnya uang dari pemberian Nek Ratu. Namun di sisi lain ternyata dalam obrolan itu terdengar oleh sosok si Roni yang mata duitan. Lalu si Roni pun kaget melihat Nek Ratu yang mau memberikan uang sebesar 5 miliar terhadap Fajar. Apalagi sebelumnya Fajar menolaknya, kata si Roni dalam hatinya. Namun setelah mengetahui jikalau Fajar menerima uang itu, akhirnya si Roni pun berencana untuk merampok atau mengambil uang Fajar. Dan si Roni pun meminta bantuan terhadap si Priska, si Borokokok. Akhirnya si Roni pun sepakat dengan si Priska untuk merampok uang yang dipegang oleh Fajar, pemberian dari Nenek Ratu yang sebesar 5 miliar. Singkat cerita, Fajar pun pergi dari tempat itu sambil membawa uang yang sebesar 5 miliar. Begitu juga dengan si Roni, langsung pergi dari tempat itu untuk merencanakan perampokan uang yang dipegang oleh Fajar sebesar 5 miliar. Kira-kira akankah uang itu berhasil dicuri oleh si Roni atau tidak? Atau akankah Fajar masih bisa menyelamatkan uang itu atau tidak? Maka dari itu tonton terus Buku Harian Seorang Istri setiap malam jam 21.10 waktu Indonesia Barat di SCTV 1 untuk semua ya guys. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya supaya berlangganan. Terima kasih dari saya atas partisipasi kalian semua. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.